balik lagi di Ngobrol Ngobrol bareng Kampus Ars edisi mahasiswa bareng aku Zahira. Halo teman-teman, balik lagi. Kali ini kita masih di edisi mahasiswa dan guest star kita kali ini adalah seorang mahasiswa sama kayak aku semester 4 juga, dan kebetulan dia di jurusan keperawatan. Halo Kak Selvi. Halo Kak. Halo, boleh perkenalkan dulu diri Kak Selvi ke teman-teman di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Selvi Jumiati. Aku mahasiswa Ilmu Keperawatan di Ars University. Aku sekarang semester 4. Sama ya kayak Iya, aku, sama. satu angkatan. Kak Selvi belakangan lagi sibuk apa nih? Oke, kalau belakangan ini mungkin kalau 2 minggu ke belakang kali ya, singkatnya aja. Dari kampus mungkin aku penuh sama praktek ya, ujian praktek. Iya, itu setiap harinya emang bener-bener padat banget sama ujian praktek. Terus selain itu mungkin di luar kampus aku baru selesai mengikuti ajang pemilihan putra-putri pendidikan Jawa Barat. Oke. Kira-kira Kak Selvi aktif di organisasi juga nggak sih? Organisasi, alhamdulillah aku di kampus juga aktif, di luar kampus juga aktif sih Kak. Ikutan apa tuh kalau di kampus? Kalau di kampus aku ikutan himpunan. Oh, ikut hima ya? Iya, aku ikut hima. Terus kalau masih ada lagi aku ikutan MPM juga. Itu buat di kampus. Kalau di luar kampus sebenarnya yang tadi yang baru berarti paguyuban dari putra-putri pendidikan itu. Terus juga aku alumni dari Purna Paskibraka Indonesia. Alhamdulillah aku udah 2 tahun sebagai pelatih. Oh, oke. Terus aku juga aktif di beberapa organisasi sama komunitas sih di dunia pendidikan kemasyarakatan sosial. Jadi kayak pengabdian kayak gitu ya. Kayak gerakan mengajar desa, kebagian pendidikan, teman jelajah, seperti itu sih. Wah, sibuk banget ya kayaknya teman-teman. Ini kru kayaknya lagi pada semangat nih ya di belakang layar. Iya nih. Terus Kak Selvi ini kan milih jurusan ilmu keperawatan ya. Betul. Kira-kira apakah emang udah fashionnya di bidang itu atau gimana tuh? Aku ya jujur awal ikut maksudnya daftar buat memilih jadi seorang perawat ya, atau memilih jurusan ilmu keperawatan tuh enggak berniat yang dari SD, SMP atau SMA, tapi mungkin kayak enggak sengaja kali ya, karena jujur aku punya cita-cita itu awalnya sebagai polwan. Jadi jadi aku SMA tuh malah ambis buat kedinasan, entah itu polwan atau TNI. Cuman benar-benar aku nggak kepikiran buat kuliah itu di mana, ambil jurusan apa gitu. Itu benar-benar nggak kepikiran. Aku ambis di situ kayak latihan fisik, jasmani, psikotes, SKD dan lain-lain ya. Ternyata belum ada rezekinya. Tapi orang tua tuh nyuruh aku buat, tadinya aku niat buat kayak udah break 1 tahun dulu nih, aku kejar lagi deadline nanti gitu, tahun depan aku daftar lagi. Tapi ternyata nggak diizinin karena ya mungkin kalau perempuan itu ngejar umur kali ya, umur gitu. Akhirnya kayak ya udah kuliah aja gitu, ambil jurusan yang sekiranya kamu sanggup gitu. Sebenarnya aku backgroundnya tuh seneng ngomong kayak teteh ya. Iya, aku tadi public speakingnya berarti bagus ya Selvi ini. Gak bagus tapi kayak pengen belajar aja sih sebenarnya. Nah tadinya aku pengen masuknya itu ilmu komunikasi. Itu pilihan aku. Terus pilihan orang tua itu perawat, ini ilmu keperawatan ini. Nah karena aku itu masih ambis di kedinasan, jadi aku pikir ya udah aku ambil ilmu keperawatan dulu aja, nanti gitu. Setelah aku lulus ilmu keperawatan, setelah aku lulus S1 aku bisa daftar lagi di kedinasan. Jadi aku pikir ya udah aku ngejar ridho orang tua dulu kali ya buat sekarang, nanti insyaallah kalau aku udah dapet ridho orang tua aku bisa gitu ngejar cita-cita aku. Jadi aku akhirnya ya udah masuk buat daftar jadi mahasiswa ilmu keperawatan. Gitu sih. Gitu. Oke. Terus karena kan tadi dengar dari ceritanya ya kalau misalkan ilmu keperawatan ini emang bisa kita bilang tuntutan dari orang tua gitu ya. Betul. Nah kira-kira ada gimana ya? Ada kesulitan tersendiri nggak sih waktu pertama kali masuk ke jurusan keperawatan yang dimana itu emang sebenarnya bukan passionnya Kak Selvi gitu di bidang itu? Oke, kalau masalah kesulitannya kayaknya apapun yang kita seneng pasti ada kesulitannya nggak sih? Iya. Ya, nah daripada ini juga yang aku tahu ya, ilmu keperawatan juga nggak aku cari tahu dulu kan sebelumnya. Aku harus belajar apa, ntar aku ngapain aja tuh bener-bener gak aku tahu gitu. Setelah aku masuk tuh bener-bener ya kesulitan itu ada, mulai dari aku adaptasi, terus pembelajarannya. Terus yang tadinya niatnya aku tuh gak mau belajar lagi, pengennya langsung kerja satset, tapi ujung-ujungnya tetap ya masuk ke meja pembelajaran lagi. Tapi menurut aku sih apapun yang aku lewatin, terus dalam diri aku sih sesusah apapun aku ya yang aku lewatin,
aku nggak akan pernah buat jadi berhenti sih. Maksudnya kayak nggak pernah kepikiran kayaknya aku nggak sanggup deh ngelanjutin dan kayaknya mau keluar aja deh, kayak pindah kampus kayak terus ambil jurusan lain. Aku nggak pernah kepikiran kayak gitu sih, karena yang balik lagi aku tuh ngejar waktu juga, ngejar waktu aku sebagai aku perempuan ya, anak perempuan. Aku nggak bisa gitu cuman mainin waktu aku ke belakang walaupun hanya 1 tahun. Bisa aja kan di semester 3 kemarin aku kayak udah cabut aja dari passion aku, tapi aku nggak kayak gitu sih. Aku berusaha buat kayak ya udah toh nanti juga benefitnya, dampaknya juga masih aku bisa ikutin dengan cita-cita aku itu kan. Setelah aku lulus jadi S1 itu aku masih bisa usaha di sana gitu, karena aku pikir orang tua tahu sih yang baik buat anaknya itu seperti apa. Jadi it's okay, aku juga toh di sini masih bisa enjoy aja gitu ya. Aku masih bisa mencetus banyak prestasi di mana gitu. Jadi aku tetap ya udah enjoy aja toh. Aku gak, walaupun stres nangis pasti ada mungkin ya kalau awal-awal. Tapi alhamdulillah aku menyanggupi sih sampai saat ini. Oke, berarti emang karena berarti tuntutan dari orang tua ini sendiri, kalau misalkan emang kita bisa terimain dan emang kita niatin, kalau misalkan kita emang yaudah jalanin aja gitu tanpa ada paksaan atau apa, pasti dijalaninnya juga lancar-lancar aja gitu ya. Dari diri kitanya sendiri sih harus niat juga, terus kayak ya udah tulus aja buat orang tua kok, buat orang tua lagi kayak gitu sih. Kalau culture shocknya tersendiri ada nggak nih waktu pertama kali masuk ke perawatan, entah dari misalkan dari segi teman-temannya atau dari segi mata kuliahnya, ada nggak yang bikin kaget gitu? Kalau bikin kaget sih mata kuliah ya, terus hafalannya kan kalau ilmu keperawatan tuh cukup banyak ya, mulai dari anatomi dan lain-lain juga. Wah, rumit banget ya kayaknya. Terus yang paling gak seneng tuh kan kalau kemarin tuh semester 3 mungkin kalau apa sih jurusan-jurusan lain dapat libur ya. Itu kita bener-bener gak libur sampai sekarang tunggu semester 4. Oh iya. Karena kepotong praktek yang sebelumnya ada. Kan kita banyak tuh ya di anak keperawatan. Itu sampai kepotong sama ujian praktek, terus kepotong juga sama kita harus magang di rumah sakit. Jadi ujian praktek yang aku jalani 2 minggu yang lalu tuh sebenarnya itu bukan ujian praktek semester ini, tapi semester sebelumnya. Jadi bener-bener ngejar deadline, akhirnya kayak ya ampun gak ada waktu istirahatnya ya gitu. Sedangkan nggak dikasih istirahat sebentar gitu ya. Gitu. Sedangkan aku bukan anaknya yang diam-diam juga makin gak ada istirahatnya gitu. Tapi kayak yaudah sih, mungkin yang penting disehatin gitu kan, tubuhnya dikuatin lagi. Terus akunya sabar. Enjoy terus, juga enjoy, mungkin bisa ya. Enjoy ya udah, itu udah jadi rezeki aku sih dari atas. Jadi alhamdulillah aku have fun aja sih buat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah ya, masih have fun aja. Terus kalau misalkan di jurusan ilmu keperawatan itu ada konsentrasi atau penjurusannya tersendiri gak? Kalau konsentrasi atau penjurusan, kalau ilmu komunikasi ada ya? Ada. Nah, kalau ilmu keperawatan tuh sebenarnya nggak ada untuk jenjang D3, D4, S1 itu. Jadi kayak ya pilihannya D3, D4, S1. Kamu mau pilih mana? Terus kalaupun mau ke jenjang lebih khusus itu adanya di S2. Di S2 nanti kita bisa milih apakah mau ambil keperawatan anak, keperawatan jiwa dan lain-lain. Tapi itu pun jurusan itu pun adanya di UI. Setahu aku itu ada di UI. Jadi nggak semua universitas S2 yang ada penjurusannya gitu ya. Keperawatan itu bisa ada penjurusannya lagi. Jadi emang sulit sih, tapi aku belum pikirin ke sana ya. Iya. Perjalananku masih banyak kawan-kawan, ternyata dari masih panjang dari gitu S1 kita harus lanjut nurse juga, baru kita bisa ambil lagi S2 kan. Jadi setahu aku kayak gitu sih. Oh, oke. Nah, aku juga sempat tahu ya, sempat ngeliat dari postingan, lagi-lagi postingan Instagramnya kemahasiswaan ARS gitu ya. Kalau Kak Selvi ini merupakan Putri Pemberdayaan Perempuan 2023. Boleh diceritain gak sih awal mula kenapa tuh bisa jadi Putri Pemberdayaan Perempuan? Itu wah, kalau diceritain emang bener-bener banyak banget ya. Tapi aku mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga, atau enggak motivasi, atau enggak sambil dongeng kali ya. Iya. Sebenarnya yang tadi aku bilang bahwa aku ikutan Putra Putri Pendidikan Jawa Barat. Nah, aku daftar di sekitar bulan November itu tahun kedua aku ikut. Jadi sebelumnya berarti tahun 2022 aku ikut. Iya. Sayangnya aku belum ada rezeki buat masuk sebagai finalis saat itu. Akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, aku emang mentalnya di situ kayak tahun depan aku tandain nih, aku ikutan lagi gitu ya, pantang menyerah. Betul, karena kan toh
teman seperjuangan aku di tahun 2002 kan akhirnya ada yang masuk dan akhirnya kenal kan, ada relasi tuh. Jadi akhirnya aku bisa sharing session lah gitu. Gimana nih biar jebol di tahun selanjutnya gitu kan. Nah, alhamdulillah aku coba lagi di tahun 2023. Aku masuk saat itu sebagai finalis. Jadi sekitar 40 orang, 20 putri, 20 putra. Nah, kemarin di tanggal 16 sampai 18 itu acara karantina offline sampai grand final. Jadi ketika kalau pemilihan putra-putri pendidikan itu ketika kita sudah masuk finalis itu sudah menjadi duta. Oh, jadi emang sudah jadi duta. Oh iya. Cuman di sini tulisannya Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2023. Okay. Jadi ketika kita sudah menjadi finalis itu sudah otomatis menjadi duta. Jadi masalah yang karantina online, karantina offline itu buat nentuin selanjutnya kamu dapat gelar apa selanjutnya gitu. Apakah jadi winner, apakah jadi disabilitas, apakah jadi pemberdayaan dan lain-lain. Nah, berarti emang ditentuin sama pihak sananya berarti ya? Iya, ada jurinya gitu. Nah, ketika aku menjalani proses karantina, terus penilaian-penilaian lain, karena itu sekitar 5 bulan kan dari November sampai Maret ya kemarin, itu sekitar 5 bulan, itu benar-benar penilaian kita tuh bukan hanya kegiatan apa yang kita lakukan atau PR-PR, tapi Instagram kita tuh dilihat, sosial media kita tuh dilihat ngapain aja ini anak gitu kan, anak sosial medianya ngapain aja, terus kita juga banyak challenge dan lain-lain gitu. Dari situ penilaian kan banyak ya, dari sudut pandangnya itu banyak banget, terus dari bakat juga, terus karantina offline juga, terus kita juga harus bisa catwalk juga, terus kita juga di sana belajar make up juga dan lainnya, itu banyak banget. Nah, akhirnya baru di situ di grand final kemarin penentuan gitu siapakah menjadi gelar A, B, C, D, F, G gitu kan. Dan alhamdulillah aku digelari sebagai Putri Pemberdayaan Perempuan di tahun 2023 ini. Nah, sebenarnya buat gelar yang dipakai ini dari 40 orang lah ya, kita bisa bilang 40 orang ini enggak semua dapat teh. Oh, jadi hanya orang-orang tertentu gitu yang dapat gelarnya. Sekitar kurang dari 10 orang. Oh, oke. Ya, jadi kayak juara 1, juara 2, juara 3 Putri Pemberdayaan, terus Putri Parekraf, Putra-putri Parekraf. Nah, itu aja yang kayak sebelumnya Kang Billy ya. Kang Billy itu sebagai duta disabilitas kan. Cuman itu masuknya ke gelar doang. Jadi kayak ya sudah dia di jenjang Jawa Barat saja. Tapi kalau buat aku kayak teman-teman aku berarti yang duta yang sebagai juara 1 2 3 duta pendidikan itu, terus Putri Pemberdayaan sama Putra-putri Parekraf itu ada jenjang tingkat nasionalnya. Nah, jadi iya kan. Jadi ada tingkat jenjang selanjutnya otomatis nanti melanjut lagi. Jadi berarti sekitar 6 sampai 7 orang ya, sekitar 6 sampai 7 orang yang lanjut ke nasional. Kalau teman-teman yang lain berarti sudah cukup di Jawa Barat saja, yang entah itu jadi kayak tadi Kang Billy ataupun sebagai duta pendidikan. Sebenarnya itu sih. Jadi perjuangannya panjang, terus kayak emang gak butuh waktu sedikit, gak butuh tenaga sedikit, gak butuh kesabaran sedikit. Tapi aku seneng juga sih, walaupun ya yang aku alamin sekarang tuh emang sih orang-orang cuma lihat kayaknya keren, bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ya aku seneng sih ketika teman-teman aku melihat itu ya, oh berarti teman-teman aku merasa tertarik dan lain-lain gitu kan. Tapi cukup sedih-sedihnya cukup aku yang tahu, itu jadi pembelajaran buat aku sendiri sih. Karena pasti perjuangannya pun seberat itu ya pastinya. Kayak jangan kayak gitu sih Kak, kita beli cilok aja gitu ya, dari kelas keluar itu butuh perjuangan. Kita harus naik turun tangga. Apalagi hal-hal besar yang kita kejar sih. Jadi dari hal kecil juga kita udah lihat bahwa nggak semua yang gampang tuh, jangan kan kayak gitu. Kalau beli cilok itu terlalu kerjaan, kita ambil minum juga itu udah, kalau mager kita udah kita berjuang banget gitu ya. Jadi aku yakin sih apapun itu yang kita kejar, hal besar, hal kecil itu pasti ada prosesnya. Oke. Terus kira-kira waktu di karantina berarti ya? Iya betul. Ada karantinanya. Itu ada kriteria tersendiri nggak sih? Misalkan kayak dari segi umurnya, dari segi pendidikannya, itu ada syarat dan ketentuannya nggak? Oke, kalau untuk kriteria itu mulai dari sejak pendaftaran itu, yang sebelum jadi finalis. Itu kalau untuk umur sih nggak ada. Yang penting kita tuh belum nikah, ada status menikah. Untuk umur kita dibebaskan. Terus sebenarnya ada 2 kategori sih. Jadi ada untuk remaja, ada juga untuk dewasa. Kalau aku masuknya dewasa, jadi 18 tahun ke bawah itu masuknya remaja, 18 tahun ke atas itu masuknya dewasa. Nah, untuk siapa aja sih yang bisa ikut, itu semua kalangan ya, semua kalangan. Dibuka untuk umum berarti ya? Dibuka untuk umum. Yang tadi yang penting dia
Berarti kalau remaja sekitar anak SMA ya, sekitar anak SMA. Terus kalau untuk yang kuliah tuh beda-beda. Ada yang bener-bener relasi itu bener-bener banyak ya. Sebenarnya teman-teman aku kemarin tuh ada yang lulusan IPDN, ada yang udah kerja jadi guru, ada bisa juga ya. Iya, ada yang udah jadi pengacara, dia udah S2 hukum dan lain-lain. Kayak kok bisa ya gitu, orang-orang kayak udah kerja masih doyan ikut-ikutan kayak gini. Padahal kan kalau aku pikir kayaknya anak muda aja gitu yang bergairah buat kayak gini. Ternyata enggak, ternyata semua orang tuh punya punya timeline kerjanya masing-masing ya. Dia pengen jadi apa, dia ngejar apa, suatu saat dia mau ngapain dan lain-lain. Aku juga kaget sih ketika aku ngerasa aku udah cukup produktif gitu di umur sekarang, tapi ternyata enggak gitu. Ngelihat teman-teman aku yang jauh lebih dewasa, produktif gitu ya. Jauh lebih produktif gitu. Di umur yang 27 masih ikut-ikutan kayak gini, harusnya udah nikah tapi belum. Tapi aku tanya sih ke mereka ya, Kang kenapa sih ikutan ini? Beda kan udah lulusan IPDN ya, udah kerja, udah enak, ngejar apa lagi gitu. Ternyata ya ada poin-poin yang mereka kejar gitu. Ada yang harusnya mereka kejar di umur sekian, tapi mereka bisa kejar di umur hari ini gitu, di umur yang sekarang. Aku yakin berarti sebenarnya benar ya, kita ngejar ilmu tuh, kita mencari ilmu tuh nggak dari umur. Dilihat dari umur ya. Nggak lihat dari umur, nggak lihat dari genre, kapanpun juga kita bisa, selagi kita mau sebenarnya itu sih. Oke. Kita break dulu bentar ya, teman-teman tetap di Ngobrers. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel. Kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke, balik lagi di Ngobrers. Tadi lagi ngebahas tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi putri pemberdayaan perempuan gitu ya. Nah, sekarang aku pengen tanya kira-kira peran Selvi sendiri gitu sebagai putri pemberdayaan perempuan itu gimana sih gitu perannya? Oke, mungkin setelah aku mendapat gelar ini aku ngapain aja ya, kayak mungkin begitu. Yang aku rasain dan aku amanahin sih sebenarnya ketika kita udah dapet ses ini ya, aku kan jatuhnya tuh awalnya sebenarnya duta pendidikan tapi dapet special awarding sebagai putri pemberdayaan, masih jatuhnya masih ke pendidikan juga. Nah, kalau setahu aku sebagai pigeon di sini, sebagai duta di sini itu sebagai role model ya, entah kita di sosial media ataupun di lingkungan offline kita. Kita sebagai role model, kita sebagai contoh, kita sebagai talent di mana apa yang orang lihat tuh bener-bener nilai kita gitu, entah hal positif ataupun hal negatif. Bener-bener kita harus ngejaga tuh dari sikap kita gitu kan, attitude kita itu harus seperti apa. Terus putri pemberdayaan tuh ngapain aja sih sebenarnya?
di sini kan pemberdayaan itu sebenarnya kita mensejahterakan perempuan. Nah, untuk siapa aja sih sebenarnya yang aku sejahterakan, yang aku pemberdayain gitu. Nah, di sini tuh nggak dilihat dari umur, tapi yang penting perempuan gitu. Entah bayi perempuan, anak kecil perempuan, nenek-nenek gitu. Yang penting aku mensejahterakan. Terus apa sih yang disejahterakan itu beda-beda. Entah itu pendidikannya, mungkin untuk anak-anak, dewasa dan remaja. Terus ekonomi untuk mungkin para ibu-ibu ataupun para yang sudah lansia ya. Terus ekonomi, pendidikan juga, dan hak, sebenarnya hak sebagai perempuan. Karena juga di sini banyak juga ya hak-hak perempuan yang tidak didapati oleh perempuan di Indonesia kan. Nah, seperti itu. Terus kayak contoh hal kecil ya, ngapain aja, seperti mungkin janda-janda nih ya di luar sana. Kita kadang bingung gak sih, janda-janda kan nggak ada semua, maksudnya nggak semua janda dia memiliki ekonomi yang cukup ya. Iya betul. Tapi ada yang benar-benar ditinggalkan dengan ekonomi yang kurang gitu. Nah, terus kan kadang mereka juga akhirnya susah payah mencari rezeki, mencari nafkah untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi anak-anaknya, keluarganya gitu kan. Nah, di sini sebenarnya aku punya rencana untuk memperdayakan poinnya itu ke janda ini, di mana mereka gimana sih cara mencari ekonomi mereka gitu. Jadi aku melihatnya jenjang ke bawah ya, melihatnya ke jenjang ke bawah, cara mereka mencari nafkah itu seperti apa. Terus kalau misalnya mereka berjualan ya, nah di mana aku harus bisa memperdayakan penjualan mereka gitu, biar mereka tuh hidupnya sejahtera. Sebenarnya seperti itu ya. Terus itu kalau misalnya tentang ekonomi. Kalau misalnya tentang pendidikan sama aja sih. Ketika anak-anak nih ya mungkin ditinggalin orang tuanya, entah meninggal, entah jadi korban cerai gitu kan. Mereka kadang di pendidikannya tuh jadi tidak ada, nggak diperhatiin mungkin ya kalau dari segi pendidikannya. Ada sih emang ya beberapa, cuman kan ada juga korban-korban yang akhirnya tidak sekolah atau nggak disuruh kerja, ya udah kamu mendingan kerja aja gitu. Nah, yang kayak gitu sih yang harus diperdayakan gitu. Jadi sebenarnya nanti ada program setelah aku ikut di tingkat selanjutnya, nanti bakal ada program di mana kita harus punya program advokasi ya mungkin namanya, buat memperdayakan perempuan gitu. Karena aku ambilnya ini memperdayakan perempuan seperti itu. Jadi nanti advokasi itu atau program itu harus aku kerjain. Entah itu bentuknya seperti apa, itu belum aku bisa share ya, karena nunggu tingkat selanjutnya. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya aku masih jatuhnya ke dunia pendidikan juga, ke duta pendidikan juga. Nanti itu kan biasanya kalau misalnya di luar kampus tuh ada juga pengabdian kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa kita ikut sebagai mungkin role modelnya ya, sebagai role modelnya. Terus juga atau enggak kegiatan kampus, kegiatan di luar kampus. Nah, di kegiatan paguyubannya juga biasanya suka kan, kalau kampus tuh ada duta ya, ada duta kampus. Oke. Nah, di kampus-kampus lain juga ada kan. Nah, biasanya kan ada tahap-tahapnya, entah pemilihannya sampai acara grand finalnya juga. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gitu, setiap duta-duta lain juga itu diundang. Jadi misalnya nanti duta Ars tuh ada pemilihan nih. Kita ngadain acara kan, pemilihan duta sampai acara grand final pemilihan dutanya. Nah, kita biasanya mengundang duta-duta dari kampus lain juga, ataupun duta-duta kayak kita, duta pendidikan, duta genre, duta batik, dan pokoknya dunia pageant itu bakal diundang. Ataupun juga kayak misalnya pembukaan kegiatan-kegiatan dari pemerintah. Misalnya kayak pemerintah bikin masjid, bikin pembangunan apa, bikin sekolah, bikin taman belajar dan lain-lain. Kita tuh bisa menjadi role modelnya. Karena suka lihat nggak sih Tem, biasanya kalau di acara-acara kita pembukaan kayak gitu nih, suka ada sosok-sosok yang inspiratifnya ya di depannya gitu ya. Nah, karena dia yang bakal membawakan apa yang sudah dibuka itu. Misalnya ada masjid itu ya, masjid itu dibuka nih, kan harus ada yang ngiklanin ya kasarnya. Nah, seperti itu sih. Jadi kita tuh bukan hanya pembawa perubahan, bukan hanya role model, tapi kita juga harus bisa menjadi punya talent yang banyak ya. Entah kita harus jadi konten kreator, entah kita harus jadi motivator, inspiratif dan lain-lain. Itu sih untuk saat ini. Oke. Terus kira-kira Kak Selvi sendiri punya goalsnya nggak? Entah itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai putri pemberdayaan perempuan. Oke, kalau untuk goals, aku nggak tahu ya punya goals apa sebenarnya gitu. Ketika aku mulai ikut beberapa kegiatan, dari mulai komunitas, organisasi itu di luar kampus ataupun di dalam kampus, aku awalnya kayak gini. Aku ngerasa aku tuh nggak cantik, aku ngerasa nggak pinter, aku ngerasa nggak punya bakat, aku ngerasa bener insecure ya. Dan aku kayak
orang-orang cantik aman, orang-orang pintar aman gitu, orang-orang punya bakat aman. Terus aku ngapain nih kayak gitu kan. Terus kalau kasarnya mau jadi hal yang menonjol tuh aku bingung ya, apa yang harus aku tonjolin. Dan akhirnya aku ngerasa aku ini nonton kayak inspiratif juga ya kayak gitu ya di YouTube gitulah. Nah setelah aku nonton tuh ternyata seneng ya ketika lihat orang wanita karir kayak gitu, dia pinter ngomong, dia bisa ngasih edukasi ke banyak orang gitu. Padahal dia tuh backgroundnya mungkin nggak sekolah tinggi, nggak apa, tapi dia tuh bisa ngasih hal kecil jadi yang berdampak besar gitu buat ke orang. Nah akhirnya aku ikutan beberapa organisasi entah di kampus ataupun di luar kampus yang ngisi waktu lowong aku itu, waktu kosong aku itu gini. Nah ketika aku ngisi waktu kosong aku ngerasa kayaknya ini ada diri aku ada di sini, akhirnya aku coba buat menjadi hal seperti itu. Kayaknya coba jadi wanita yang bisa bermanfaat buat orang. Siapa tahu itu jadi hal yang menarik buat diri aku gini. Ketika aku nggak bisa munculin hal-hal lain yang tadi aku sebutin, coba aku ikutan ini, mungkin siapa tahu aku jadi pinter ngomong atau aku jadi apa gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya aku daftar kan. Akhirnya bertahap, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, bertahap akhirnya ikut. Nah sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak awalnya iseng-iseng karena insecure insecure nggak tahu punya apa aku. Jadi terdorong mungkin ya, jadi kayak rasa insecure itu berarti bisa ngasih dorongan ke diri kita sendiri gitu ya, buat kayak jangan diam terus di sini gitu, kita harus maju gitu ya. Karena menurut aku ya, kekurangan tuh nggak jadi full menjadi kekurangan kita, tergantung kita membawanya seperti apa. Apakah menjadi motivasi kita, dorongan kita yang tadi kata Tete bilang, atau menjadi hal yang kita bikin down. Ada yang kayak, aku nggak bisa jadi cewek yang keren kayak orang lain. Yaudah dia cuman kayak diam aja. Ya, makanya kekurangan itu tergantung kita ngebawanya kemana dan seperti apa sih. Iya. Kak Selvi, ada yang mau disampaikan gak sih buat teman-teman sobat Ngobras di rumah mungkin? Oke, mungkin pesan dari aku ya. Hal yang aku udah coba juga, perjuangin aku juga, yang aku rasain sampai sekarang. Teman-teman gak usah takut sama apa yang itu namanya kesempatan ya, karena ada juga yang bilang bahwa kesempatan itu cuma datangnya satu kali, katanya kayak gitu ya. Nah menurut aku enggak, kesempatan itu datang kepada orang-orang yang terus berjuang. Ketika dia yakin, dia mau, dia tulus, aku yakin kesempatan itu bakal ada. Dan aku rasain, aku gak pernah nyoba apapun itu satu kali, karena aku yakin ketika aku masih sanggup buat ngejalaninnya, berarti ada rezeki aku di sana. Jadi ketika kamu mau, pasti kamu bisa. Kalau kalian mau pasti kalian bisa. Jadi jangan pantang menyerah di awal gitu ya. Karena punya niat tulus aja. Jangan hal-hal negatif, misalnya ikutan apa karena takut duluan gitu, insecure duluan gitu ya. Coba dulu aja. Yang penting tujuannya jangan kamu jadi pemenang. Tujuannya jangan kamu jadi yang terbaik. Ikutin karena hati tulus kamu. Misalnya kamu karena pengen cukup kayak bermanfaat buat orang lain juga, itu udah hal kecil ya, tapi aku yakin sih ketika teman-teman punya niat tulus seperti itu yang bakal membawa teman-teman ke kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya, oke. Rasa bersyukur. Iya, terima kasih banyak ya Kak Selvi udah datang di Ngobras episode mahasiswa kali ini. Makasih juga buat teman-teman yang tetap stay tune dari awal obrolan kita sampai akhir. See you di episode Ngobras selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.